Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pintu masuk kebun binatang tertulis tarif tiket masuk 50.000 per orang. Karena beberapa lama tidak ada pengunjung, maka harga tiket diturunkan menjadi 25.000 per orang. Namun masih juga tidak ada yang jadi pengunjung. Akhirnya kembali diturunkan tarifnya, tiket hanya 10.000 per orang. Tetap saja tidak ada pengunjung. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Dan tetap tidak ada pengunjung yang mau memasuki. Akhirnya ditulislah pengumuman, masuk gratis. Dan tiba-tiba banyak orang yang berebutan masuk. Ketika pengunjung di dalam itu sudah penuh, sang pawang membuka semua pintu kandang binatang buas seperti singa, harimau, macan, serigala, ular, dan lain-lainnya. Pengunjung pun sorak pada panik. Kemudian pintu keluar dikunci. Arek daplek kan ngene. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Lalu di pintu keluar itu dia tulis keluar bayar 500.000. Wah repot ambek bocah terong ya. Dan banyak orang yang berebut untuk membayar. Meski itu hanya anekdot saja, namun dalam kehidupan sehari-hari ada banyak loh yang mengalami. Saat masih sehat, ditawari polis asuransi kesehatan pada bergeming. Banyak yang dipikir bisa ditunda karena tidak tergolong urusan yang mendesak. Emang benar, memiliki polis asuransi bukanlah urusan yang mendesak, tapi penting. Begitu tubuh kita mulai berontak, menunjukkan gejala yang tidak sehat, berangsur-angsur semakin parah, dan dalam hitungan hari atau dalam hitungan jam, dinyatakan oleh petugas medis, pasien mengalami sakit kritis. Selain infus mulai dipasang, datang banjir obat secara bertubi-tubi untuk segera diminum agar tubuh bisa kembali normal. Jadwal operasi mulai ditetapkan dan muncul undangan rapat dari pihak rumah sakit untuk membahas biaya pengobatan. Barulah kelihatan pentingnya memiliki dana darurat untuk situasi yang abnormal. Beberapa di antara mereka mulai mencari informasi asuransi yang bisa mengcover biaya perawatan pasca operasi. Mereka mencari perusahaan asuransi mana yang bersedia membayar klaim. Dan kadangkala dengan nada sedikit menekan, apakah klaimnya pasti dibayar? Berdasarkan pengalaman saya, ketika mengurus klaim dana tunai sakit kritis, ada yang ditolak dan banyak pula yang disetujui. Saat klaim sukses dibayar, saya bersyukur sekaligus sedih. Bersyukur karena santunan klaim asuransi yang diterima sangat-sangatlah menolong pihak keluarga untuk menjalani hidup dengan normal meskipun sudah tidak produktif lagi. Dana yang diterima bisa membiayai pengeluaran hidup untuk beberapa tahun mendatang. Sedihnya karena beliau mengalami sakit. Kita semua selalu berdoa agar kesehatan orang-orang terdekat kita, termasuk para nasabah asuransi, selalu terjaga. Karena meskipun memperoleh santunan yang besar, dalam kondisi tubuh yang tidak sehat, kita tidak lagi bisa menjalani hidup secara berkualitas. Banyak pantangan, banyak batasan. Semoga proses pemulihan kesehatannya dapat berlangsung dengan cepat. Karena tidak semua sakit kritis berujung kepada cacat, banyak kok yang berhasil beraktivitas normal seperti semula. Khusus yang ditolak nih. Rupanya di belakangan hari perusahaan asuransi mampu menghadirkan riwayat penyakit yang sudah pernah diderita beberapa tahun sebelumnya. Saya bersyukur sekaligus sedih. Bersyukur karena perusahaan asuransi komitmen dengan klausul yang sudah tertulis dalam kontrak asuransi. Kita semua tahu bahwa mengikuti asuransi adalah sebagai sebuah bentuk ikhtiar di antara sesama peserta yang masih sehat. Uang yang dikumpulkan memang 100% diperuntukkan untuk upaya saling tolong-menolong dengan peserta lainnya. Yang bukan peserta tidak berhak atas santunan itu, dan yang tidak layak menjadi peserta pun juga tidak berhak atas santunan itu. Apakah Anda rela memberikan santunan kepada orang yang tidak berhak? Lalu bagaimana dengan hak peserta lainnya? Terus apa sedihnya? Sedihnya karena tega-teganya loh, mereka itu mengungkapkan informasi yang menyesatkan. Kakak labemu iki, Mang.
Padahal sejak awal sebelum kontrak asuransi itu ditandatangani, para agen asuransi mengajukan pertanyaan standar. Apakah Bapak pernah dirawat di rumah sakit? Apakah pernah menderita penyakit dengan jenis-jenis tertentu? Kami menuliskan berdasarkan informasi yang disampaikan. Sama-sama terbuka dari awal. Agen asuransi menjelaskan apa hak nasabah dan apa kewajibannya. Hak nasabah adalah menerima dana klaim dan kewajiban nasabah adalah membayar iuran kontribusi secara rutin hingga kontrak itu berakhir. Nah, begitu pengajuan klaimnya ditolak, nasabah merasa ditipu. Kon iki jari sapa? Merasa dibohongi agen asuransi karena klaimnya tidak cair. Sebagai agen asuransi, ya kami sudah terbiasa untuk menerima omelan, celometan, gerutuan dari para nasabah yang tidak sadar dengan kekeliruannya. Lalu uniknya, begitu ditawari untuk memiliki proteksi asuransi bagi keluarga lain yang masih sehat, responnya itu bisa beragam. Ada yang bersedia dan ada pula yang tidak bersedia. Saat tidak bersedia, ya tidak masalah. Tapi yang membuat kami prihatin adalah alasan penolakannya itu loh. Pertama, nggak mau ikut karena klaimnya pernah ditolak. Ini berarti mengeneralisir dari seluruh peristiwa yang ada. Padahal penanganan kasus klaim asuransi itu diputuskan berdasarkan kondisi setiap orang, bukan disamaratakan. Yang kedua, nggak mau ikut karena tidak mendesak. Uangnya masih dipakai untuk pengobatan dan untuk proses pemulihan keluarga yang sedang sakit. Parah nggak sih? Model inilah yang seringkali terjadi berulang kali seperti lingkaran setan yang tidak kunjung selesai. Nggak ikut asuransi karena nggak punya uang, nanti-nanti saja kalau sudah punya uang. Begitu ada uang, tidak mendesak untuk memiliki polis karena semuanya kan masih sehat. Nanti saja kalau sudah sakit, begitu sudah sakit, biayanya besar, bingung lagi. Marilah kita memahami bahwa meski memiliki asuransi sekarang bukan berarti kita meminta sakit. Memiliki asuransi adalah strategi yang tepat untuk memperkecil risiko pengeluaran yang lebih besar. Apalagi dalam situasi seperti saat ini, orang-orang yang pernah terpapar virus COVID beberapa tahun yang lalu akan rentan untuk mengalami sakit di kemudian hari. Situasi ekonomi yang saat ini sedang tidak kondusif, gelombang resesi dan inflasi di berbagai negara perlulah kita cermati. Karena kebanyakan orang sakit disebabkan karena kepikiran dan stres yang berkepanjangan. Mari kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga. Luangkan waktu untuk itu agar Anda tidak menghabiskan waktu Anda untuk merawat tubuh yang sedang sakit. Mari kita kelola keuangan kita dengan menyisihkan 10% dari penghasilan kita untuk alokasi dana darurat abnormal dalam bentuk kontrak uang pertanggungan pada perusahaan asuransi yang terpercaya. Mari kita jaga penghasilan kita agar tetap ada dan kita terus tambahkan sumber income baru. Uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi kurangnya uang akan mempercepat datangnya penderitaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe.